warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan bunga dan riba dalam Islam, manajemen biaya dalam Islam, lembaga bank dan lembaga bukan bank dalam Islam. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Haidatul Farika dengan NIM 1023, Makiratul Rukia dengan NIM 1031, Nikmati Solihah dengan NIM 1044, saya sendiri Bella Fitri dengan NIM 1229 dan Widya Febrianti dengan NIM 180301039. Topik pembahasan yang pertama yaitu memahami dan membedakan antara bunga dan riba serta memahami berbagai bentuk riba. Yang kedua yaitu memahami pembiayaan dan macam-macam pembiayaan pada sistem bagi hasil serta membandingkan dengan sistem konvensional. Yang ketiga yaitu memahami dan membandingkan antara sistem operasional lembaga keuangan konvensional dengan sistem Islam. Next. Topik pembahasan pertama yaitu memahami dan membedakan antara bunga dan riba serta memahami berbagai bentuk riba. Next. Yang dimaksud dengan riba adalah dikenal dengan penambahan terhadap suatu modal tanpa adanya suatu usaha atau upaya dalam sudut pandang ekonomi. Riba juga diartikan kelebihan atas modal yang dipinjamkan pada seseorang. Bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dalam pokok pinjaman tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Next. Bentuk-bentuk riba ada 5. Yang pertama riba ini yaitu berupa transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba namun dengan jumlah atau kapan berbeda. Yang kedua yaitu ribayat. Pada jenis riba ini hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non riba, namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Yang ketiga yaitu riba nasiah, berupa kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Yang keempat yaitu riba had. Pada jenis riba ini, tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok uang dengan beberapa persyaratan dan pemberian utang. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah, tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Selanjutnya yaitu dasar hukum riba, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 276, surat Al-Baqarah ayat 278, dan juga surat An-Nisa ayat 161. Bunga sama dengan riba. Yang dimasukkan itu yaitu kemudaratan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba. Antara lain mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya, menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu. Penanggung terakhir adalah masyarakat. Memanjurkan kebijakan stabilisasi ekonomi dan investasi, lalu terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Oke, slide selanjutnya akan saya jelaskan. Yang kedua adalah mengenai topik memahami pembiayaan dan macam-macam pembiayaan pada sistem bagi hasil serta membandingkan dengan sistem konvensional. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan itu? Pembiayaan menurut prinsip syariah nomor 10 tahun 1998, yakni tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, next. Slide selanjutnya yakni mengenai pembiayaan dalam sistem bagi hasil. Nah, pembiayaan dalam sistem bagi hasil ini dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu mengenai mudharabah. Mudharabah sendiri yakni sistem pembiayaan bagi hasil di mana antara dua pihak, yang satu itu merupakan pihak yang mendanai suatu usaha tersebut dan pihak yang lainnya yakni
pihak yang mengelola usaha tersebut. Nah, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dan kesepakatan yang telah terjadi antara kedua belah pihak. Penerapan prinsip mudharabah ini biasanya ada pada pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus. Sistem mudharabah ini ada dalam hadis, yakni hadis Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tajrid, di mana di situ dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah pernah menjelaskan 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yakni jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual sendiri. Selanjutnya yakni mengenai sistem bagi hasil dalam prinsip musyarakah. Dalam prinsip musyarakah ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki dana dan sama-sama mengelola usaha yang mereka jalankan. Tetapi apabila ada kerugian atau keuntungan, maka kerugian atau keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati antar keduanya. Penerapan prinsip musyarakah ini biasanya terjadi pada pembiayaan proyek dan pembiayaan melalui pembelian saham. Hadis mengenai musyarakah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyuk dan Hakim. Di sana dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satunya tidak saling mengkhianati yang lainnya." Selanjutnya yakni mengenai perbandingan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Perbandingan yang pertama yakni mengenai dasar hukum dan tujuan pembiayaan. Dalam pembiayaan secara konvensional sudah jelas bahwa dasar hukumnya yakni ada pada undang-undang. Sedangkan dalam sistem syariah, dasar hukumnya yakni mengenai hadis, Al-Quran, dan dasar-dasar hukum syariah lainnya. Kemudian penyedia pembiayaan. Dalam sistem kredit yang berlaku pada pembiayaan konvensional disediakan oleh pihak bank konvensional, BPR atau pegadaian. Sedangkan dalam sistem syariah disediakan oleh bank syariah, BPR syariah atau perusahaan. Selanjutnya yakni mengenai sistem perbandingan dalam operasionalnya. Dalam pembiayaan konvensional, sistem operasional diberlakukan dengan menerapkan suku bunga atau perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan dalam sistem syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah dalam operasionalnya. Kesepakatan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah berdasarkan pada pembagian keuntungan yang didapatkan dari proses jual beli tersebut. Yang keempat yakni perbedaan dalam penerapan bunga dan denda. Perbedaan yang pertama yakni dari sistem konvensional merupakan sistem bunga pada setiap produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Suku bunga pada pembiayaan konvensional yang dibebankan kepada nasabah. Sedangkan dalam sistem syariah sama sekali tidak menggunakan bunga dalam perputaran pendanaannya. Keuntungan yang didapatkan pihak pendana syariah bersumber dari imbalan hasil yang dibagi antar kedua belah pihak. Topik pembahasan 3 yakni memahami dan membandingkan antara sistem operasional lembaga keuangan konvensional dengan sistem Islam. Next. Apa yang membedakan sistem keuangan dengan sistem konvensional dan sistem syariah? Bank konvensional dapat dilakukan pengelolaan dana di dalam seluruh ini. Bisnis menguntungkan di bawah kenaungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada ini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Next. Pengertian lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Next. Sistem bank konvensional dan sistem keuangan syariah. Sistem bank konvensional pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Sedangkan sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menyeberangkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Next. Sistem pada bank syariah berikut ada 3 hal umum yang perlu diketahui. Yang pertama ada akad. Transaksi pada bank syariah mengacu pada kaidah dan aturan yang berlaku pada akad syariah Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis serta sudah diwafatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada sistem imbalan. Pendekatan pada bank syariah ialah sistem bagi hasil. Dana yang diterima bank akan disalurkan untuk pembiayaan, lalu keuntungan dari pembiayaan akan dibagi 2, yakni untuk nasabah dan bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga ada sasaran kredit. Pembiayaan pada bank syariah dibatasi maksudnya hanya nasabah yang sesuai dengan kriteria syariah saja yang diterima, seperti kredit untuk bisnis yang halal. Next. Karakteristik sistem keuangan syariah. Yang pertama ada menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang keempat mengakui kepemilikan multi jenis. Yang kelima terikat kaidah syariah serta moral. Yang keenam menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk slide ini yaitu apa yang membedakan sistem keuangan dengan sistem konvensional dalam sistem syariah. Nah, di sini bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Kemudian di sini ada perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Yang pertama ada sistem operasional. Bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariat Islam dengan memberlakukan akad yang sah sesuai prinsip tersebut. Berbeda dengan bank konvensional yang dimana sistem operasional dijalankan atas prosedur perbankan yang diatur oleh pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak yang terkait dengan hal tersebut. Selain itu, bank harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua ada cara pengelolaan data. Untuk pengelolaan dana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk bank syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang dapat dinilai halal. Lain dengan bank konvensional, yaitu menerima dan menyalurkan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah yang berlaku. Di sini sangat signifikan untuk perbedaan dari bank konvensional dengan bank syariah. Dan yang ketiga ada orientasi perbankan. Hal ini yang paling dasar sekali untuk diketahui. Sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini wajar sekali kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah, sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented.
Yang keempat, ada pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika mendapatkan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga dan sebaliknya, sebab hal itu dibatasi dengan rate bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Sekian presentasi kelompok kami. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin teman-teman barangkali ada yang didiskusikan, silakan bertanya. Terima kasih.